Celaka jika Mbah Petruk sang penunggu Merapi sudah muncul. Pelindung atau kabar buruk. Letusan Gunung Merapi sering kali dikaitkan dengan kemarahan sang penunggu gunung yang dikenal dengan sebutan Mbah Petruk. Masyarakat sekitar Gunung Merapi percaya apabila di langit terlihat awan dengan siluet tokoh pewayangan Punakawan dengan ciri khasnya berhidung mancung itu, tak lama lagi Gunung Merapi akan meletus. Lalu, bagaimana sebenarnya latar belakangnya sampai kemunculan awan yang membentuk siluet tokoh Petruk itu dianggap sebagai pertanda akan terjadinya letusan Gunung Merapi? Siapa sebenarnya sosok Mbah Petruk yang kemunculannya kerap bikin heboh masyarakat saat ada peningkatan aktivitas Merapi itu? Kiai Petruk merupakan danyang Mbau Reksa yang diagung-agungkan dan amat dihargai warga Selo, Boyolali, dan sekitarnya. Kiai Petruk diyakini dapat memberikan perlindungan dan pertolongan ngayomi kepada warga sekitar di Desa Lencoh, Kecamatan Selo, Boyolali. Konon ceritanya, Kiai Petruk bertempat tinggal di permukiman yang kini dikenal dengan nama Tegal Sruni di wilayah Kecamatan Selo. Kiai Petruk dalam legenda penunggu Gunung Merapi itu merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara. Pada masa kecilnya, Mbah Petruk dikenal dengan nama Suladi. Namun ia dipanggil dengan nama Mbah Petruk karena berbadan tinggi, jangkung, seperti tokoh Petruk dalam tokoh pewayangan Purwa. Suladi, Kiai Petruk atau Mbah Petruk, berdasarkan silsilahnya juga bernama Handakakusuma. Saat kecil, Handakusuma dirawat oleh Kiai Reksayuda II. Handakakusuma mempunyai sikap yang aneh dan lain dibanding para saudaranya. Ia tidak pernah mandi semasa hidupnya dan apa yang ia ucapkan selalu tepat titis. Setiap hari ia selalu lelana, yaitu bepergian bertualang yang tidak jelas arah dan tujuannya. Ia paling suka menelusuri Sungai Gandul, mulai dari hulu di Desa Sidapeksa yang merupakan ujung mata air Sungai Gandul. Menjelang dewasa, Handakakusuma hendak dihitankan oleh kakaknya. Sang kakak juga menyiapkan baju serta ingin memandikan Handakakusuma. Namun, Handakakusuma terus-menerus menolak. Saudaranya akhirnya memaksanya untuk mandi di Sungai Gandul yang lokasinya di sebelah selatan Cepogo sekarang. Ketika Handakakusuma atau Kiai Petruk muda pada legenda penunggu Gunung Merapi itu berada di tengah sungai untuk dimandikan, tiba-tiba di hadapan seluruh keluarganya ia lenyap begitu saja sehingga membuat keluarganya kebingungan mencarinya kemana-mana. Hingga pada suatu malam saat sang kakak yang bernama Kiai Reksayuda sedang termenung memikirkan nasib adiknya itu, tiba-tiba mendengar suara gaib yang mirip suara Handakakusuma. Suara tanpa wujud itu mengatakan bahwa Handakakusuma saat ini telah menjadi penguasa Gunung Merapi di alam halus sehingga ia selama-lamanya tidak dapat lagi berkumpul dengan kakaknya. Ia juga berpesan kepada sang kakak untuk tidak usah lagi bersusah payah mencarinya. Suara gaib itu juga mengatakan jika kakaknya ingin bertemu Handakakusuma, maka perlu mempersiapkan minuman kopi gula Jawa dan jadah bakar. Selain itu, jika sedang ada acara selamatan agar jangan lupa menyajikan tumpeng nasi jagung dengan tempe gembus atau bungkil yang dipanggang. Selanjutnya untuk menggenapkan sesaji mesti disertakan pula singkong atau ubi kayu bakar. Atas pesan tersebut, Kiai Reksayuda selalu mengadakan sesaji seperti yang diminta adiknya dan berlangsung hingga ke cucu Kiai Reksayuda. Jika mengalami kesusahan hati, mereka segera mengadakan sesaji sebagaimana pesan Kiai Petruk. Hingga kini, masyarakat Selo masih ada yang tiba-tiba rumahnya dikunjungi Kiai Petruk dan mendapat pesan akan ada musibah di daerahnya terutama terkait bencana dari Gunung Merapi. Sumber didapatkan dari
https://soloraya.solopos.com/legenda tanda hubung Mbah tanda hubung Petruk tanda hubung Sang tanda hubung Penunggu Merapi tanda hubung Di tanda hubung Boyolali tanda hubung Pelindung tanda hubung Pembawa tanda hubung Kabar tanda hubung 1735158 disusun oleh Suharsi dan Fadila Alfiani Arifin.